Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Langsung aja untuk mempersingkat waktu teman-teman. Oke, hari ini kita kepoin lagi energi si dia ya. Si dia ini adalah seseorang yang berdealing sama kamu. Dalam diamnya, apa sih yang dia lakukan dan apa sih yang terjadi dalam hidupnya saat ini. Dan ketika aku menarik energi si dia seperti lagi kebingungan. Oke, untuk kartu yang pertama. Iya, memang benar. Ketika aku menarik energi si dia lagi kebingungan. Dan yang sebenarnya, dia ini pingin menyendiri tetapi tidak bisa. Dia seperti ada yang merayu, seperti ada yang menggoda. Tetapi meskipun ada yang merayu dan menggoda, dia tidak tergoda sebenarnya. Hanya saja dia tidak bisa menolak. Dalam hati kecilnya, apa yang dia lakukan saat ini bukan kemauan dia dan bukan keinginan dia. Keinginan dia sebenarnya pingin sendiri, pingin menenangkan dirinya sendiri. Muncul kartu The Moon. Kartu The Moon ini bisa diartikan kartu rahasia. Memang benar apa yang aku bilang tadi. Dia tidak bisa menolak godaan tersebut, tetapi dia merahasiakannya. Kayaknya nih ya, dia saat ini ada seseorang yang mengajak dia untuk bersenang-senang, tetapi dia tidak bisa menolaknya. Dia merahasiakan keinginannya bahwa dia mempunyai keinginan untuk menyendiri. Maka dari itu, dia saat ini lagi kebingungan. Hatinya pingin menolak, tetapi mulutnya mengatakan iya. Di dalam gambar kartu yang keluar ini, ada seseorang yang menatap sebuah sumur. Ini bisa diartikan bahwa sebenarnya dia ini sudah tahu. Seseorang yang selalu mengajak dia, seseorang yang selalu menggoda dia, hanya bisa menjerumuskan dan menyemplungkan dia saja. Wah, apa menyemplungkan? Menyemplungkan itu ya menjerumuskan, menyemplungkan ke sumur seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sekali lagi, dia masih belum bisa menolaknya karena dia masih belum mempunyai alasan yang kuat untuk menolaknya. Dia saat ini yakin bahwa seseorang tersebut inilah yang nantinya akan menusuk dia dari belakang. Kayaknya nih ya, kayaknya seseorang yang dia maksud adalah seseorang yang pernah dia prioritaskan sendiri. Itulah kondisi dan keadaan dia saat ini. Dia sudah merasakan sendiri bahwa kehidupannya hancur karena seseorang tersebut. Dan dia dibenci oleh keluarganya juga karena seseorang tersebut. Bahkan dia dijauhi, dimusuhi oleh orang-orang terdekatnya karena seseorang tersebut. Dia saat ini seperti mulai mengumpulkan bukti-bukti atau alasan agar supaya dia bisa menghindar dari seseorang tersebut dan dia tidak disalahkan. Pikiran dia buntu, tidak bisa berpikir secara jernih karena banyak permasalahan yang menimpa hidupnya. Sepertinya dia baru saja menyelesaikan permasalahan yang sangat besar. Maka dari itu, keinginan dia sebenarnya menenangkan dirinya sendiri dulu. Tetapi balik lagi ya, seperti apa yang aku bilang tadi, ada seseorang yang ngeyel teman-teman. Wah, apa ngeyel? Iya, maksudnya ada seseorang yang terus menggoda dia. Pikiran dia memang buntu dan waktu dia pun seperti terbagi-bagi. Saat ini dia pasrah dengan dirinya sendiri. Dan dia seperti menunggu waktu dan menunggu keajaiban dari semesta. Dia juga banyak yang menyalahkan, terutama keluarganya. Dia juga menerima hinaan, caci makian dari orang-orang sekitarnya. Dia ini seperti budrag teman-teman. Ditambah lagi ada godaan seseorang tersebut, malah budrag. Budrag itu stres ya. Piye toki? Oke, lanjut. Di sisi lain, dia saat ini seperti meminta bantuan dan bantuan tersebut dari seseorang yang dia tuakan. Mungkin guru spiritualnya agar supaya membantu untuk meringankan beban masalah yang dia hadapi.
Dan yang dia lakukan sekarang meminta bimbingan, meminta petunjuk, dan meminta nasihat agar dirinya bisa merubah keadaan dia sendiri. Dan yang aku rasakan ketika aku menarik energi dia mempunyai niat untuk lari dari kenyataan hidupnya. Kartu Ratu Pedang muncul. Iya, memang benar, niat dia sudah sangat tajam. Dan pada akhirnya nanti dia ini memang lari, teman-teman, meninggalkan semuanya, terutama orang-orang terdekatnya dan orang yang pernah dia prioritaskan. Maka dari itu, seperti apa yang aku bilang tadi, dia bingung, dia berpikir tetapi pikirannya masih buntu. Sehingga dia meminta bantuan orang lain, yaitu orang yang dia tuakan atau guru spiritual dia. Dan dia saat ini seperti sudah mendapatkan jawaban bahwa dia disuruh bersabar dan pelan-pelan. Dia juga saat ini sudah mendapatkan jawaban bahwa waktunya nanti akan tiba. Dia nantinya akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari rasa sakit yang selama ini dia derita. Dan nantinya juga keinginan dia ini terkabul bahwa dia mempunyai keinginan untuk menyendiri. Saat ini yang dia lakukan hanya bisa berpasrah. Karena pertanyaan-pertanyaan dia sendiri saat ini sudah mendapatkan jawabannya. Wah, parah nih. Kartu Kesatria Cangkir muncul. Ini bisa diartikan bahwa pertanyaan dia yang pertama adalah siapa sih jodoh dia? Wah, piye toki? Itu pertanyaan dia, teman-teman, dan dia sudah mendapatkan jawabannya. Maka dari itu dia tahu dan mengerti bahwa dia hanya tinggal menunggu waktu saja. Kartu Dua Pedang yang muncul. Ini bisa diartikan bahwa dia memang mempunyai hati dan pikiran tidak sama, tetapi dia mempunyai keyakinan bahwa dirinya akan segera terbebas dari semua dan segala yang membelenggu dia. Balik lagi, walaupun saat ini ada yang menggoda dia, ada yang selalu menawarkan perasaannya kepada dia, dia menjalani saja, memberontak pun untuk saat ini dia ini percuma. Dan dia mencoba untuk tenang sambil mengumpulkan bukti-bukti jika nanti dia pergi tidak disalahkan. Apakah dia sangat ingin pergi? Iya, dia memang sangat ingin pergi menemui jodoh yang dia yakini. Tetapi dia tahu dan hatinya mengatakan sabar, belum waktunya. Oke, untuk kartu yang terakhir. Wah, sepertinya dia saat ini mulai mempersiapkan diri. Mungkin ya dari segi penampilan, atau bisa juga dari segi sikapnya. Dia seperti berusaha merubah dirinya menjadi yang lebih baik. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.